Musim panas tahun 1941, udara hangat yang bertiup di Jerman berbaur dengan suasana euforia. Pasukan Nazi sedang berada di puncak kejayaan. Hampir seluruh Eropa Barat sudah takluk, Polandia, Prancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Denmark, semua jatuh di bawah sepatu hitam tentara Jerman yang terlatih. Kecepatan serangan Nazi membuat para jenderal dunia terperangah. Mereka menciptakan istilah Blitzkrieg atau perang kilat untuk menggambarkan serangan cepat dan masif yang dilancarkan Jerman dengan sangat efektif. Hitler, sang pemimpin Nazi, semakin yakin bahwa dirinya adalah penguasa tak tertandingi di dunia ini. Dengan setiap kemenangan yang diraihnya, ambisinya bertambah besar, mengalir seperti racun ke dalam setiap strategi dan keputusannya. Bagi Hitler, kemenangan di Eropa Barat bukanlah akhir, itu hanya langkah pertama. Pandangannya tertuju jauh ke timur, ke tanah yang ia anggap kaya akan sumber daya, lahan pertanian subur, dan berlimpah minyak, tanah Soviet. Hitler melihat Uni Soviet bukan hanya sebagai sebuah negara. Baginya, ini adalah Lebensraum, ruang hidup, untuk rakyat Jerman. Dia yakin bahwa tanah Soviet akan menyediakan semua yang dibutuhkan Jerman untuk membangun kekaisaran abadi. Sebuah Reich ketiga yang ia bayangkan akan bertahan selama 1000 tahun. Dalam benak Hitler, Soviet adalah musuh bebuyutan yang tidak boleh dibiarkan menghalangi mimpi besar Jerman Raya. Selain itu, ia memiliki kebencian mendalam terhadap komunisme, yang ia anggap sebagai ancaman utama bagi ideologinya. Di balik ambisinya yang besar, Hitler menganggap Soviet sebagai kekuatan yang lebih lemah, rentan, dan rapuh. Menurutnya, Uni Soviet hanyalah raksasa dengan kaki lempung. Hitler memandang rendah Stalin, pemimpin Uni Soviet, yang menurutnya tak memiliki strategi yang cerdik dan kekuatan yang sepadan. Keyakinan ini bukan hanya angan-angan, tapi menjadi dasar bagi strategi militer terbesar dalam sejarah, Operasi Barbarossa. Pada awal tahun 1941, Hitler mengumpulkan para jenderalnya di markas besar Nazi, Wolfschanze atau Sarang Serigala, di Prusia Timur. Suasana di ruangan itu tegang. Para jenderal Nazi mengamati pemimpin mereka dengan ekspresi yang serius. Bagi beberapa orang, keputusan ini tampak berisiko. Mereka tahu Soviet bukan musuh yang bisa dianggap enteng. Namun, di bawah tatapan dingin Hitler, tak ada yang berani menentang. Uni Soviet adalah kunci, ujar Hitler, dengan penuh keyakinan. Jika kita menghancurkan mereka, tak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi kita. Beberapa jenderal senior merasa ragu. Mereka mengingatkan Hitler bahwa Jerman tidak pernah berhasil menguasai Rusia dalam sejarah. Bahkan Napoleon, seorang jenderal besar, pernah mencoba menyerbu Rusia dan berakhir dengan kekalahan yang mengerikan. Namun, Hitler bukan Napoleon. Hitler yakin dia tahu strategi yang lebih cerdas. Uni Soviet tidak sekuat itu, ujarnya. Mereka tidak memiliki tentara yang terlatih, dan rakyat mereka tidak memiliki semangat yang tinggi. Mereka mudah dikalahkan. Dengan anggapan ini, Hitler memberi perintah. Operasi Barbarossa disusun sebagai rencana besar yang akan menghancurkan Uni Soviet dalam waktu singkat. Hanya dalam beberapa bulan saja, ia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok utama. Satu kelompok menuju utara untuk merebut Leningrad, satu kelompok menuju tengah untuk mengepung Moskow, dan satu lagi menuju selatan untuk menguasai Stalingrad dan wilayah minyak Kaukasus. Dengan percaya diri yang hampir sombong, Hitler menargetkan Moskow sebagai hadiah utama. Menurutnya, jika Moskow jatuh, seluruh negara Uni Soviet akan runtuh seperti kartu domino. Operasi Barbarossa adalah serangan terbesar dalam sejarah perang modern, melibatkan lebih dari 3 juta tentara dari negara-negara poros, termasuk Jerman, Italia, Rumania, dan Finlandia. Puluhan ribu tank dan kendaraan lapis baja disiapkan untuk menyerang. Ratusan ribu tentara diinstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, senjata, artileri, logistik, dan jalur suplai yang panjang, karena mereka akan bergerak cepat melintasi wilayah Soviet. Di sisi lain, intelijen Jerman memperingatkan Hitler tentang beberapa risiko yang mungkin akan dihadapi. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah soal musim dingin Rusia yang terkenal sangat ekstrim. Para jenderal dan ahli strategi logistik khawatir jika kampanye ini berlangsung lebih lama dari perkiraan. Tentara Jerman mungkin harus menghadapi musim dingin Rusia yang sangat ganas. Namun, Hitler tidak mau mendengar. Dalam pikirannya, Uni Soviet akan runtuh dalam hitungan minggu atau paling lama beberapa bulan. Ia yakin bahwa tentara Jerman akan berada di Moskow sebelum salju pertama turun. Sejarah mencatat, keputusan untuk mengabaikan musim dingin ini menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam karir militer Hitler. Bagi para tentara Nazi, perintah menuju timur terasa seperti panggilan untuk mengukuhkan kejayaan Jerman. Mereka telah memenangkan hampir setiap pertempuran di Eropa, dan Blitzkrieg, serangan cepat yang menghancurkan musuh sebelum mereka sempat bereaksi, sudah terbukti efektif di Polandia, Prancis, dan Norwegia. Tentara
Jerman penuh percaya diri, merasa tak ada yang bisa menghentikan mereka. Akan tetapi, di tengah euforia ini, ada tanda-tanda awal yang mulai mengusik. Beberapa tentara yang lebih tua, mereka yang pernah membaca sejarah tentang ekspedisi Napoleon di Rusia, merasa khawatir. Mereka menyadari bahwa Rusia bukan sekadar medan perang biasa. Tanah Rusia luas, jalanannya berlumpur saat hujan, musim dinginnya sangat kejam, dan rakyatnya gigih dalam mempertahankan tanah air mereka. Meski begitu, Nazi terus melaju, keyakinan Hitler mempengaruhi mereka, dan operasi Barbarossa segera dimulai pada musim panas yang terlihat cerah. Mereka memulai serangan mendadak yang terbesar dalam sejarah, mengirimkan jutaan tentara, tank, dan pesawat terbang ke perbatasan Soviet. Mereka menghancurkan apapun yang ada di depan mereka dengan serangan masif. Pada jam-jam pertama fajar tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman melancarkan apa yang menjadi serangan mendadak terbesar dalam sejarah, Operasi Barbarossa. Saat dunia masih tidur, lebih dari 3 juta tentara Jerman, didukung oleh ribuan tank, kendaraan tempur, dan pesawat tempur, menyerbu perbatasan Uni Soviet tanpa peringatan. Ini adalah tindakan yang sangat berani, penuh risiko, dan luar biasa ambisius. Dalam sekejap, garis depan Uni Soviet diserang habis-habisan, menghancurkan pangkalan udara, pos-pos komunikasi, dan pertahanan tentara Soviet yang kebanyakan tidak siap menghadapi kejutan sebesar ini. Pada saat serangan dimulai, tentara Soviet sedang beristirahat. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu bahwa perjanjian non-agresi yang ditandatangani antara Uni Soviet dan Jerman pada tahun 1939 kini telah dikhianati dengan cara yang brutal. Pagi itu menjadi pagi terpanjang dalam hidup mereka, dengan dentuman artileri yang membangunkan mereka, suara mesin pesawat yang menghujani bom, dan kilauan tembakan dari jauh yang menciptakan pemandangan neraka di depan mata mereka. Ini adalah hari pertama dari hari-hari yang tak terhitung dalam pertempuran yang penuh kehancuran. Pasukan Jerman berusaha menggulung Uni Soviet dalam hitungan minggu, tetapi tentara Soviet, yang kini terjebak dalam serangan mematikan, mulai melakukan perlawanan sengit. Dalam beberapa minggu pertama, segalanya tampak berjalan sesuai rencana bagi pasukan Nazi. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, maju ke jantung wilayah Soviet dengan sangat percaya diri. Dengan Blitzkrieg, taktik serangan cepat yang telah berhasil di Polandia dan Prancis, Nazi menghancurkan pertahanan Uni Soviet yang rapuh di perbatasan. Tank-tank Jerman menggilas segalanya yang ada di depan mereka, merobek formasi lawan dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Euforia mulai terasa di kalangan tentara Nazi. Banyak di antara mereka yang yakin bahwa ini akan menjadi kemenangan cepat, sama seperti yang mereka alami di negara-negara Eropa lainnya. Kabar dari markas besar Jerman yang menyebutkan keberhasilan serangan awal memperkuat keyakinan mereka bahwa pertempuran ini akan berakhir sebelum musim dingin datang. "Kita akan pulang sebelum salju pertama," kata seorang perwira Jerman dengan percaya diri, sambil menyeka keringat dari dahinya. Namun, di balik semangat kemenangan yang membara, ada tanda-tanda kecil yang mulai mengusik beberapa pasukan. Meskipun mereka terus maju, kondisi medan perang di Rusia jauh lebih keras daripada yang mereka duga. Tanah yang gersang, jalan yang berlumpur saat hujan, dan jarak yang luas mulai memberi tantangan yang tak terduga. Meskipun pertahanan Soviet semula tampak lemah, mereka mulai merespon. Dalam waktu singkat, Stalin yang semula terkejut mulai memobilisasi pasukan cadangan besar-besaran. Dia memerintahkan para jenderalnya untuk menunda gerak maju Nazi dengan cara apapun yang diperlukan. Meskipun pada awalnya tentara Soviet menghadapi kekalahan demi kekalahan, mereka menolak menyerah. Di berbagai medan perang, tentara Soviet mulai memanfaatkan pengetahuan lokal mereka untuk menciptakan perlawanan yang tangguh, dan mereka mempertahankan setiap inci tanah dengan darah dan nyawa. Perlawanan Soviet menjadi semakin sengit di kota-kota seperti Smolensk dan Kiev, di mana pasukan Jerman menghadapi pertempuran yang lebih panjang dan berdarah dari yang mereka harapkan. Jenderal Soviet seperti Georgy Zhukov memimpin pertahanan dengan keberanian dan kecerdikan, memanfaatkan formasi defensif yang membuat tentara Nazi kesulitan untuk bergerak maju. Di sisi lain, rakyat Soviet juga berperan dalam mempertahankan tanah air mereka. Mereka menghancurkan jembatan, membakar ladang, dan merusak jalur kereta untuk mencegah pasokan Nazi sampai ke garis depan. Para jenderal Jerman mulai merasakan tekanan. Mereka kini terjebak dalam medan yang tidak bersahabat, menghadapi musuh yang tak pernah berhenti melawan. Meskipun tampaknya kalah jumlah dan persenjataan, bagi tentara Nazi, kemenangan yang sebelumnya terasa begitu dekat kini mulai terasa semakin jauh dan sulit dijangkau. Salah satu kelemahan terbesar dalam operasi Barbarossa adalah masalah logistik. Serangan besar-besaran ini membutuhkan jalur pasokan yang panjang dan terorganisir dengan baik. Namun, wilayah Uni Soviet yang luas dan infrastruktur yang terbatas membuat distribusi suplai menjadi semakin sulit. Kendaraan tempur Nazi yang membutuhkan pasokan bahan bakar dan peluru mulai terjebak dalam jalur pasokan yang macet.
setiap mil yang mereka capai di medan Soviet membutuhkan tambahan sumber daya yang semakin sulit dipenuhi. Situasi semakin memburuk ketika musim panas berubah menjadi musim gugur. Hujan deras membuat jalan-jalan berlumpur, memperlambat pergerakan kendaraan berat, dan banyak tank serta kendaraan lainnya terjebak di tanah yang basah dan sulit dilalui. Setiap hari, pasukan Jerman harus mengatasi kesulitan baru, dan dengan setiap kilometer yang mereka tempuh, kekurangan suplai menjadi semakin parah. Kami melangkah maju di tanah yang semakin sulit. Setiap langkah menjadi perjuangan yang luar biasa, tulis seorang prajurit Jerman dalam suratnya. Aku mulai berpikir, apakah kita benar-benar bisa memenangkan perang ini? Di sisi lain, di Moskow, Stalin menerima laporan demi laporan tentang kekejaman yang dilakukan Nazi terhadap rakyat Soviet di wilayah yang telah mereka taklukkan. Desa-desa dibakar, dan para warga yang mencoba melawan atau bahkan hanya bertahan hidup seringkali menghadapi eksekusi tanpa ampun dari tentara Nazi. Kabar ini membuat rakyat Soviet semakin marah, dan kemarahan itu diubah menjadi tekad untuk melawan. Stalin menginstruksikan semua warga Soviet untuk bersiap menghadapi invasi. Bukan hanya tentara yang bersiap untuk pertempuran, tetapi juga warga sipil, petani, dan bahkan anak-anak mulai bersiap untuk mempertahankan tanah air mereka. Setiap jembatan, setiap jalan, dan setiap gedung yang bisa digunakan untuk pertahanan diperkuat. Tentara Merah, meskipun awalnya tampak tidak terkoordinasi, kini mulai bekerja sama dengan lebih baik. Mereka memanfaatkan taktik gerilya, menyerang pasukan Nazi yang terisolasi dan melemahkan garis suplai mereka. Serangan dadakan ini melelahkan tentara Nazi yang tidak siap menghadapi pertempuran jarak dekat di tengah hutan dan rawa-rawa Rusia. Ketika pasukan Jerman mencapai Smolensk pada bulan Juli, mereka dihadapkan pada perlawanan Soviet yang gigih. Tentara Soviet mempertahankan kota tersebut mati-matian, memaksa pasukan Nazi untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang berdarah. Pertempuran Smolensk menjadi contoh dari apa yang akan dihadapi Jerman di kota-kota lainnya di Rusia. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, pasukan Nazi akhirnya berhasil menguasai Smolensk. Namun, kemenangan ini memiliki harga yang mahal. Ribuan tentara Jerman tewas atau terluka, dan sebagian besar peralatan mereka hancur. Smolensk bukan hanya kemenangan bagi Nazi, tetapi juga pengingat bahwa Rusia tidak akan jatuh semudah yang mereka kira. Ketika Hitler mendengar tentang keberhasilan ini, dia tetap optimis. Namun, para jenderalnya mulai merasa khawatir. Mereka menyadari bahwa setiap pertempuran di Rusia jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Hitler bersikeras bahwa mereka harus melanjutkan serangan, mengabaikan saran dari beberapa jenderal yang meminta agar mereka berhenti dan memperkuat posisi mereka terlebih dahulu. Di markas besar Nazi, mulai muncul ketegangan di antara para jenderal. Sebagian jenderal merasa bahwa Hitler terlalu ambisius. Mereka mengusulkan agar pasukan Nazi berhenti sementara untuk memperkuat posisi mereka dan mengisi kembali suplai. Namun, Hitler tidak mau mendengar. Memasuki bulan September, udara di medan pertempuran mulai berubah. Daun-daun di pepohonan berubah warna menjadi coklat dan kuning keemasan, tanda bahwa musim panas telah berakhir dan musim gugur telah tiba. Perubahan ini tidak hanya membawa keindahan alam, tapi juga awal dari rintangan yang akan membawa pasukan Jerman ke dalam situasi yang semakin sulit. Tentara Nazi yang telah melaju cepat selama musim panas kini harus menghadapi tantangan baru, medan yang semakin licin dan becek akibat hujan yang tak henti-hentinya. Kami terbiasa bergerak cepat, tapi di sini, bahkan 1 kilometer pun terasa seperti pertempuran tersendiri. Tank kami tersangkut di lumpur yang pekat, dan kendaraan-kendaraan mulai mogok. Langit mendung, hujan turun, dan suasana semakin mencekam, tulis salah seorang tentara Jerman dalam suratnya kepada keluarganya. Di sepanjang perjalanan, medan semakin menjadi kendala utama. Jalanan yang tidak beraspal berubah menjadi lumpur yang dalam dan kental. Tank, truk, dan kendaraan lapis baja yang semula dirancang untuk menyerang dengan cepat kini terjebak dalam lumpur. Tidak sedikit yang akhirnya harus ditinggalkan begitu saja di jalan. Pasukan Jerman harus menarik kendaraan yang terjebak dengan susah payah, dan para tentara mulai merasa lelah, frustrasi, serta kehilangan semangat. Tantangan besar lainnya datang dari jalur suplai. Setiap tank yang mogok, setiap kendaraan yang terjebak, menambah beban pada rantai pasokan yang sudah terbebani. Pasukan Jerman bergerak begitu cepat selama musim panas sehingga logistik tertinggal jauh di belakang. Kini, di tengah musim gugur yang semakin buruk, pasokan makanan, amunisi, dan bahan bakar mulai langka. Para tentara harus bertahan dengan suplai yang semakin menipis, dan banyak dari mereka yang mulai menderita kelaparan. Hujan deras memperparah situasi. Jalur kereta api yang semula menjadi jalur utama pengiriman suplai ke garis depan kini tidak bisa digunakan karena banjir dan tanah longsor. Tentara Jerman yang kehabisan opsi akhirnya terpaksa harus merebut suplai dari desa-desa sekitar, yang sayangnya tidak banyak memiliki makanan untuk dipersembahkan.
warga sipil Rusia sendiri mulai kelaparan karena musim dingin semakin dekat, dan mereka harus menghemat apapun yang tersisa untuk bertahan hidup. Kami hanya makan apa yang bisa kami temukan. Roti keras dan air berlumpur adalah hal terbaik yang bisa kami dapatkan, ungkap salah satu tentara Nazi dalam catatan hariannya. Para komandan meminta kami bertahan, tapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa makanan? Masalah ini semakin diperparah dengan logistik musim dingin yang belum tiba di Rusia. Hitler dan para perencana Nazi yang percaya bahwa operasi Barbarossa akan selesai dalam beberapa bulan, tidak mempersiapkan pakaian dan peralatan musim dingin yang memadai bagi tentara di garis depan. Ketika musim gugur mulai beralih ke musim dingin, situasi menjadi semakin genting. Di kota Leningrad, situasi semakin mencekam. Pengepungan yang dimulai sejak awal invasi kini semakin brutal. Tentara Nazi berusaha merebut kota ini dengan segala cara. Namun penduduk Leningrad tidak menyerah. Mereka bertahan, meskipun terjebak dalam kondisi yang tak terbayangkan, kekurangan makanan, persediaan medis yang menipis, dan ancaman kematian yang selalu menghantui, membuat penduduk Leningrad berjuang dalam situasi yang sangat sulit. Setiap malam, pasukan Nazi menggempur kota dengan artileri dan bom. Pengeboman ini merusak gedung-gedung, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan. Di sisi lain, para pejuang Soviet terus melakukan perlawanan dengan semangat yang luar biasa. Mereka menggali parit-parit di sepanjang garis depan kota, mempersenjatai diri dengan apapun yang bisa mereka temukan, dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Kami akan bertahan, apapun yang terjadi. Leningrad adalah kota kami, rumah kami. Kami tidak akan menyerah kepada mereka yang ingin menghancurkan kami, ujar seorang prajurit Soviet dalam catatan harian yang ditemukan bertahun-tahun kemudian. Pertempuran di Leningrad bukan hanya pertarungan militer, tapi juga pertarungan psikologis bagi kedua belah pihak. Pasukan Nazi yang semula mengira pengepungan akan selesai dalam hitungan hari, kini mulai kehilangan semangat dan energi. Mereka kelelahan, kelaparan, dan merasa terjebak dalam situasi yang tak kunjung selesai. Saat Leningrad bertahan, Nazi semakin mendekati Moskow, pusat pemerintahan dan simbol kekuatan Uni Soviet. Hitler ingin agar Moskow jatuh dengan cepat, sebagai pukulan telak bagi moral rakyat Soviet dan sebagai pernyataan bahwa Jerman adalah kekuatan yang tak terhentikan. Namun, kondisi di lapangan jauh dari apa yang ia bayangkan. Jenderal Georgy Zhukov, salah satu komandan Soviet paling cerdas dan berani, ditugaskan untuk mempertahankan Moskow. Dengan strategi yang cermat, Zhukov mengorganisir tentara dan warga sipil untuk membangun pertahanan di sekitar kota. Mereka membuat barikade, menggali parit-parit, dan mempersenjatai gedung-gedung sebagai benteng pertahanan. Ketika pasukan Jerman mendekati Moskow, mereka menghadapi perlawanan sengit. Zhukov dan pasukannya menerapkan taktik gerilya dan menyerang pasukan Jerman secara tak terduga, membuat pergerakan mereka melambat. Pasukan Nazi mulai kehilangan momentum, dan semangat mereka yang semula tinggi kini mulai luntur karena ketahanan Soviet yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Moskow bukan hanya sebuah kota, ini adalah simbol perlawanan kami. Kami tidak akan membiarkan Nazi mengambilnya, meskipun harus bertempur hingga nafas terakhir, ujar seorang tentara Soviet dalam surat yang dikirim ke keluarganya. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Hitler membuat keputusan yang akhirnya menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah. Alih-alih memfokuskan serangan pada Moskow, Hitler memerintahkan pasukannya untuk berbelok ke selatan dan menyerang Stalingrad, yang menurutnya lebih strategis untuk menguasai jalur minyak di Kaukasus. Keputusan ini memecah kekuatan pasukan Jerman dan memperpanjang garis depan, membuat mereka semakin rentan terhadap serangan Soviet. Para jenderal Jerman mulai mempertanyakan keputusan ini. Mereka menyadari bahwa pertempuran di Moskow adalah prioritas utama, tetapi Hitler bersikeras. Sebagai hasilnya, pasukan Nazi harus menghadapi dua front yang luas, dengan sumber daya yang terbatas dan medan yang semakin tidak bersahabat. Keputusan ini membuka celah bagi Soviet untuk melancarkan serangan balasan yang akan mengubah jalannya perang. Ini adalah keputusan yang tidak masuk akal. Kami berada di tengah wilayah musuh, terpecah-pecah, dan menghadapi perlawanan yang semakin kuat, keluh seorang perwira Jerman kepada rekannya. Ketika salju mulai turun dan suhu merosot tajam, pasukan Jerman mulai merasakan penderitaan yang sebenarnya. Mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi musim dingin Rusia yang ekstrim. Tanpa perlengkapan musim dingin, banyak tentara yang mulai menderita hipotermia, radang beku, dan penyakit lainnya. Setiap hari menjadi perjuangan antara hidup dan mati hanya untuk bertahan dari dinginnya udara. Para tentara Soviet, yang terbiasa dengan cuaca musim dingin, menggunakan keuntungan ini untuk melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Mereka mulai menyerang pasukan Nazi yang kelelahan, kelaparan, dan membeku. Setiap pertempuran menjadi pertarungan hidup mati, dan banyak tentara Nazi yang mulai kehilangan semangat untuk bertempur. Disinilah titik balik sebenarnya dari Operasi Barbarossa.
tentara Jerman yang semula percaya diri akan kemenangan cepat kini terjebak dalam musim dingin yang tak termaafkan. Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit, bukan hanya mereka gagal merebut Moskow, tapi mereka juga terancam punah oleh ganasnya alam Rusia yang tak bersahabat. Rusia bukanlah tempat bagi kami. Kami berpikir kami bisa menaklukkan mereka dengan cepat. Tapi kami salah. Ini adalah awal dari akhir bagi kami. Tulis seorang tentara Jerman dalam catatan hariannya yang kemudian ditemukan bertahun-tahun setelah perang. Musim dingin Rusia bukan hanya cuaca dingin yang biasa dialami oleh tentara Nazi di tanah Eropa Barat. Di sini, suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius, lebih dingin dari yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Bagi tentara Jerman yang tidak siap, musim dingin itu mengubah medan perang menjadi neraka beku. Mereka tidak memiliki pakaian tebal, sepatu yang tepat, atau perlengkapan cuaca dingin yang dapat melindungi mereka dari cuaca yang ekstrim ini. Kekurangan logistik memperparah situasi. Mereka hanya memiliki sedikit makanan dan bahan bakar, yang artinya tentara harus bertahan hidup dalam kondisi tanpa kehangatan yang cukup dan tanpa asupan makanan yang memadai. Berjam-jam di bawah suhu beku membuat banyak dari mereka kehilangan jari-jari kaki dan tangan karena radang beku, suatu kondisi yang menyakitkan dan dapat mengakibatkan infeksi parah. Dalam kondisi seperti ini, berperang atau bahkan hanya bertahan hidup menjadi tugas yang hampir mustahil. Dingin ini benar-benar tak tertahankan, tulis salah satu prajurit Jerman dalam suratnya. Kami menggigil tanpa henti, dan jari-jari kami mulai membeku. Mereka bilang kami masih harus maju ke depan. Tapi bagaimana caranya kalau kami bahkan tidak bisa menerapkan tubuh? Di sepanjang garis depan, tentara Soviet yang sudah terbiasa dengan cuaca ekstrim ini menggunakan musim dingin sebagai senjata tak terlihat untuk melemahkan musuh. Mereka menyerang pasukan Jerman yang kelaparan dan kedinginan dengan taktik gerilya, memanfaatkan momen ketika Nazi berada dalam kondisi paling lemah. Taktik ini berhasil dengan efektif, dan pasukan Jerman yang semula mendominasi mulai hancur. Di sekitar Moskow, pasukan Nazi mencoba mengerahkan sisa tenaga mereka untuk melancarkan serangan akhir. Hitler tetap yakin bahwa merebut Moskow akan menghancurkan semangat Soviet dan mengakhiri perang. Namun, Moskow dipertahankan dengan kuat oleh Jenderal Zhukov dan para pejuang Soviet. Zhukov telah mempersiapkan pertahanan berlapis dan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Di tengah dinginnya musim dingin, pasukan Jerman mulai mengalami demoralisasi. Mereka kelelahan, kedinginan, dan terputus dari jalur suplai. Di sisi lain, pasukan Soviet yang telah bertahan kini mulai mendapatkan pasokan dan bala bantuan. Ketika Jerman mencoba menyerang, mereka dihujani tembakan artileri yang datang tanpa henti dari pertahanan Soviet. Kami dikepung dari segala sisi, kata salah seorang prajurit Jerman dalam sebuah laporan kepada atasannya. Mereka seperti bayangan yang muncul dari balik pepohonan dan kabut, menghancurkan kami satu persatu. Ketika pasukan Soviet akhirnya melancarkan serangan balik di bulan Desember, pasukan Nazi sudah terlalu lemah untuk bertahan. Dengan suhu yang semakin rendah dan suplai yang hampir habis, pasukan Jerman hanya memiliki dua pilihan, mundur atau mati. Mereka yang memilih bertahan menghadapi musuh yang jauh lebih siap dan lebih termotivasi. Serangan Soviet ini berhasil memukul mundur tentara Nazi dari garis depan Moskow, memaksa mereka untuk meninggalkan kota yang telah mereka incar selama berbulan-bulan. Tidak hanya ancaman dari serangan musuh, para tentara Nazi kini juga harus berhadapan dengan ancaman dari dalam tubuh mereka sendiri. Dalam suhu ekstrim, tubuh mulai menyerah. Penyakit seperti disentri, tifus, dan pneumonia mulai menyebar dengan cepat di kalangan pasukan. Banyak tentara yang mulai jatuh sakit, dan tanpa perawatan medis yang memadai, mereka mati perlahan di dalam tenda-tenda beku atau di parit-parit pertahanan yang penuh salju. Bagi mereka yang berhasil bertahan dari penyakit, kelaparan menjadi musuh berikutnya. Persediaan makanan hampir habis, dan tentara Nazi terpaksa makan apa saja yang bisa mereka temukan, termasuk sisa-sisa roti basi, daging kuda, dan dalam beberapa kasus, bahkan rumput dan daun kering. Kami tidak makan selama berhari-hari, tubuh kami semakin lemah, dan beberapa dari kami mulai berhalusinasi. Rasanya seperti kami ditinggalkan untuk mati, ungkap seorang prajurit dalam jurnalnya. Radang beku juga menjadi penyebab utama kematian. Tanpa perlengkapan musim dingin, banyak tentara yang mengalami radang beku pada tangan, kaki, dan wajah. Mereka yang menderita radang beku seringkali harus diamputasi, namun tanpa antibiotik atau fasilitas medis yang layak, infeksi menyebar dan banyak yang meninggal akibat komplikasi tersebut. Di sisi lain, Soviet semakin termotivasi oleh ketahanan mereka yang berhasil mengalahkan Nazi dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Setiap kemenangan kecil menginspirasi para pejuang Soviet untuk terus berjuang. Tentara dan warga sipil di belakang garis depan mulai bekerja tanpa henti, memproduksi persenjataan, membangun benteng-benteng pertahanan, dan menyediakan makanan bagi para prajurit. Pasukan Soviet mulai melancarkan serangan-serangan kecil yang terus-menerus.
mengganggu lini belakang pasukan Jerman dan menyerang jalur suplai mereka. Soviet tahu bahwa mereka tidak perlu langsung menghancurkan tentara Jerman. Mereka hanya perlu terus membuat mereka lemah dengan memanfaatkan alam, waktu, dan cuaca yang berpihak pada mereka. Hitler dan para jenderalnya mulai menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuran biasa. Ini adalah perang habis-habisan antara hidup dan mati. Mereka tidak akan pernah menyerah. Kami kira mereka akan kalah karena kekuatan militer kami. Tapi mereka justru semakin kuat dari waktu ke waktu, keluh seorang jenderal Jerman dalam laporan internal. Di Berlin, Hitler mulai menerima laporan-laporan buruk dari garis depan. Ia telah meremehkan kekuatan Soviet dan daya tahan mereka. Menurut doktrin Nazi, bangsa Slavia dianggap sebagai bangsa yang lemah dan mudah ditaklukkan. Hitler tidak memperkirakan bahwa Soviet akan bertahan dan bahkan melancarkan serangan balik yang begitu kuat. Kesombongan ini menjadi titik lemah yang mematikan bagi Nazi. Ketika keputusan harus diambil, Hitler tetap bersikeras agar pasukan Nazi tidak mundur. Meskipun para jenderal di lapangan menginginkan penarikan strategis untuk menyelamatkan tentara yang tersisa, keputusan ini menyebabkan semakin banyak tentara Nazi yang tewas atau tertangkap oleh Soviet di dalam tenda-tenda komando. Para perwira Nazi mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya yang, menurut mereka, tidak peka terhadap realitas di lapangan. Di sisi Soviet, semangat patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air semakin menggelora. Bagi banyak rakyat Soviet, invasi Nazi adalah ancaman yang tidak hanya terhadap pemerintah, tetapi terhadap keluarga, rumah, dan kehidupan mereka. Mereka telah melihat desa-desa dan kota-kota yang dihancurkan oleh tentara Nazi, dan mereka tidak ingin hal yang sama terjadi di seluruh tanah Rusia. Banyak yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk bergabung dengan pasukan militer atau unit partisan, yang melakukan sabotase dan serangan mendadak terhadap pasukan Jerman. Bahkan, rakyat biasa seperti petani, pekerja pabrik, dan mahasiswa ikut serta dalam perlawanan. Mereka siap mengorbankan nyawa demi mempertahankan tanah air mereka. Ini bukan hanya perang antara tentara, ini adalah perjuangan seluruh bangsa untuk melawan penjajah, ujar seorang tentara Soviet kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, Operasi Barbarossa yang mulanya dirancang sebagai Blitzkrieg atau perang kilat berakhir dengan kehancuran bagi pasukan Jerman. Mereka dipaksa mundur dari Moskow, dan Hitler, meskipun dengan enggan, akhirnya mengakui bahwa invasi cepat ke Rusia telah gagal. Pasukan Nazi kehilangan ratusan ribu prajurit, tank, dan persenjataan. Di Berlin, kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Hitler, dan menjadi titik balik dalam Perang Dunia II. Bagi Soviet, kemenangan di musim dingin ini bukan hanya simbol ketahanan, tetapi juga pertanda bahwa mereka dapat mengalahkan pasukan Nazi. Kemenangan ini memberi mereka semangat untuk melanjutkan perjuangan hingga Nazi benar-benar dikalahkan. Kami berhasil bertahan, kata salah seorang tentara Soviet, tapi ini baru permulaan dari perang panjang melawan musuh yang kuat. Setelah mundurnya pasukan Jerman dari Moskow, suasana hati di antara tentara Nazi berada pada titik terendah. Kebanggaan yang selama ini mereka miliki mulai luntur, digantikan oleh rasa ketidakpastian dan keputusasaan. Tentara yang dulunya percaya diri kini merasa seperti pelarian. Mereka berjuang bukan hanya melawan tentara Soviet, tetapi juga melawan kenyataan pahit dari kegagalan yang telah mereka alami. Setiap tentara berjuang dengan beban mental yang berat. Banyak dari mereka yang kehilangan teman-teman, menyaksikan kekalahan di depan mata, dan kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan nyawa mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, banyak prajurit yang bertanya-tanya, apakah semua ini layak dilakukan? Di balik layar, pemimpin Nazi, termasuk Hitler, mulai merumuskan strategi baru. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengandalkan taktik Blitzkrieg yang telah membawa mereka meraih kemenangan di Eropa Barat. Perang ini kini menjadi perang yang panjang dan melelahkan, di mana taktik konvensional tidak lagi cukup. Strategi baru yang lebih defensif dan berorientasi pada penyerangan perlu disusun agar pasukan Jerman dapat bertahan. Kami tidak bisa menyerah. Kami harus mengatur ulang semua yang kami miliki dan fokus pada titik lemah musuh. Jika kami bisa melakukannya, kita bisa mengubah arah perang, ungkap seorang perwira tinggi Nazi dalam sebuah rapat strategis. Sementara itu, di pihak Soviet, kemenangan di Moskow telah mengubah segalanya. Semangat yang menggebu membuat pasukan Soviet berusaha keras untuk mengejar pasukan Jerman yang mundur. Di bawah kepemimpinan Jenderal Zhukov, mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kembali dengan kekuatan penuh. Latihan militer yang intensif dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tentara siap menghadapi apapun. Pasukan Soviet mulai merangkul taktik baru, termasuk perang gerilya dan pengaturan lini depan yang lebih fleksibel. Mereka menyadari bahwa kekuatan jumlah pasukan tidak cukup. Mereka juga membutuhkan strategi yang lebih cerdik untuk mengatasi kekuatan Nazi yang lebih terlatih. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan kondisi geografis, mereka mulai melakukan serangan yang tak terduga. Kami tidak hanya berjuang untuk mempertahankan tanah air kami,
tetapi juga untuk mengubah nasib kami, kata seorang prajurit Soviet. Kami adalah satu-satunya harapan bagi keluarga dan teman-teman kami. Kami tidak akan mundur. Di belakang garis depan, produksi senjata dan perlengkapan perang meningkat pesat. Pabrik-pabrik yang telah dihancurkan oleh serangan Jerman kini kembali beroperasi dengan semangat baru. Rakyat biasa terlibat dalam upaya perang, dari pembuatan amunisi hingga pengiriman pasokan. Mereka tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga mendukung perjuangan dari rumah. Kekalahan di Moskow membuat Jerman memfokuskan perhatian mereka pada Stalingrad, sebuah kota penting di tepi sungai Volga. Menguasai Stalingrad akan memberikan keuntungan strategis yang besar, tidak hanya secara militer, tetapi juga sebagai simbol kemenangan. Hitler memerintahkan pasukan untuk mengambil alih kota ini dengan segala cara, percaya bahwa ini akan menjadi titik balik bagi Jerman. Namun, Stalingrad bukanlah target yang mudah. Pertahanan kota dipimpin oleh Jenderal Vasily Chuikov, yang bertekad untuk tidak membiarkan kota ini jatuh ke tangan musuh. Pertempuran untuk Stalingrad dimulai dengan serangan udara besar-besaran oleh Luftwaffe. Tetapi taktik ini tidak cukup untuk menghancurkan semangat pasukan Soviet yang berjuang mati-matian. Kami akan melawan sampai tetes darah terakhir, ungkap Jenderal Chuikov kepada pasukannya. Ini adalah pertempuran untuk masa depan kita, untuk bangsa kita. Pertempuran Stalingrad menjadi salah satu momen paling brutal dalam sejarah Perang Dunia II. Di dalam kota yang dikelilingi oleh api dan puing-puing, tentara Soviet dan Jerman terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang mengerikan. Rumah-rumah yang hancur dijadikan posisi pertahanan, dan setiap sudut kota menjadi medan tempur. Menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan serangan terbuka melawan tentara Jerman yang terlatih, pasukan Soviet mulai mengadopsi taktik bertahan yang lebih efisien. Mereka mengatur posisi defensif di seluruh kota, memanfaatkan setiap bangunan, bahkan reruntuhan sebagai perlindungan. Serangan balik yang dipersiapkan dengan baik menjadi senjata ampuh untuk membalas serangan Jerman. Di samping itu, Jenderal Zhukov memimpin operasi yang dikenal sebagai Operasi Uranus pada November tahun 1942, di mana pasukan Soviet melancarkan serangan mengejutkan terhadap posisi Jerman di Flens, mengelilingi pasukan Jerman yang terjebak di Stalingrad. Momen ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan kerjasama antara berbagai unit militer. Kami harus mengelilingi mereka, membuat mereka terjebak dan tidak bisa melarikan diri, kata Zhukov kepada para jenderalnya. Ini adalah momen kita untuk merebut kembali Stalingrad dan menghancurkan semangat musuh. Dengan operasi ini, pasukan Soviet berhasil mengepung dan memotong jalur suplai tentara Jerman. Dalam beberapa minggu, pasukan Jerman yang terkurung mulai mengalami kekurangan makanan, amunisi, dan perawatan medis. Keberhasilan ini menjadi momen penting dalam perang, menandai berakhirnya serangan Jerman di Stalingrad. Di sisi Jerman, ketika semakin banyak laporan tentang kekalahan yang menghampiri, moral pasukan mulai hancur, ketidakpuasan mulai melanda, dan beberapa tentara mulai meragukan kepemimpinan Hitler. Mereka merasa terjebak dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan dan terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit. Banyak dari mereka yang tidak akan kembali. Musim dingin yang keras dan kekurangan pasokan semakin memperburuk keadaan. Di tengah kondisi yang sulit ini, beberapa tentara Jerman mulai menghadapi kenyataan bahwa mereka bukan lagi pemenang. Di Stalingrad, tidak hanya jiwa mereka yang terancam, tetapi juga harapan untuk memenangkan perang. Kami tidak tahu apakah kami akan bertahan hidup atau tidak. Kami hanya bisa berdoa dan berharap, tulis salah satu prajurit Jerman dalam jurnalnya. Kami datang ke sini untuk menjadi pemenang, tetapi sekarang kami hanya ingin selamat. Ketika Hitler bersikeras untuk terus melanjutkan pertempuran, banyak prajurit merasa tertekan. Keterasingan dan ketidakpastian menyelimuti pikiran mereka. Mereka tahu bahwa situasi mereka semakin memburuk, dan harapan untuk kemenangan mulai memudar. Keputusan Hitler untuk tidak menarik pasukan semakin memperburuk keadaan. Di balik garis depan, rakyat Soviet juga merasakan dampak perang yang menghancurkan. Banyak kota dan desa yang telah dihancurkan oleh serangan Jerman, dan warga sipil menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit. Namun, semangat untuk bertahan hidup tetap menyala. Mereka melakukan segala cara untuk mendukung para prajurit di medan perang. Makanan menjadi barang langka, dan banyak orang terpaksa menghadapi kelaparan. Namun, mereka tetap bertekad untuk tidak menyerah. Mereka berusaha untuk bertahan meski dalam keadaan yang sulit. Pengorganisasian komunitas menjadi lebih penting, di mana mereka saling membantu dan berbagi apa yang mereka miliki. Kami tidak bisa membiarkan pasukan kami berjuang sendirian. Ini adalah perang kami, dan kami akan berjuang bersama mereka, ungkap seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam serangan. Masyarakat sipil juga berkontribusi dengan terjun ke industri perang, memproduksi senjata, pakaian, dan perlengkapan untuk tentara.
semua tangan dikerahkan untuk membantu perjuangan melawan tentara Nazi. Pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat biasa ini menciptakan rasa solidaritas yang lebih kuat di seluruh negeri. Pertempuran Stalingrad akhirnya mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 1943. Dalam serangkaian serangan yang dilancarkan oleh pasukan Soviet, mereka berhasil merebut kota tersebut sepenuhnya dari tangan Jerman. Kekalahan ini menjadi simbol bagi banyak orang di seluruh dunia bahwa Nazi tidak dapat dikalahkan. Kehilangan Stalingrad tidak hanya mengakibatkan hilangnya ribuan tentara Jerman, tetapi juga mengubah arah perang secara keseluruhan. Banyak pihak mulai meragukan kekuatan Nazi, dan semangat pasukan Soviet semakin menguat. Kami telah mengubah arah sejarah di sini. Kami tidak hanya melawan musuh, kami berjuang untuk kebenaran dan keadilan, kata seorang prajurit Soviet saat mereka merayakan kemenangan. Kehilangan Stalingrad menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa tentara Soviet mampu bertahan dan bangkit kembali setelah kegagalan. Penyerangan mereka yang cepat dan terkoordinasi menjadikan mereka lawan yang tangguh. Stalingrad akan dikenang sebagai momen penting dalam sejarah, sebuah simbol harapan dan keberanian di tengah kegelapan perang. Saat pasukan Jerman mundur dari Stalingrad, harapan bagi kemenangan kembali berangsur-angsur menyala di hati rakyat Soviet dan tentara mereka. Ini adalah waktu yang sulit, tetapi perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang dilakukan oleh banyak orang memberikan harapan baru. Banyak yang berpendapat bahwa kegagalan di Stalingrad menandai awal dari akhir bagi Nazi. Dengan setiap langkah mundur yang diambil oleh pasukan Jerman, momentum dan semangat perlawanan semakin menguat. Mereka telah belajar dari kegagalan dan kini siap menghadapi tantangan baru dengan keyakinan yang lebih tinggi. Perang ini belum berakhir, tetapi kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah menyerah, ungkap salah satu prajurit Soviet dalam perayaan kemenangan mereka. Bagian ini menandai awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan perjuangan di depan. Rakyat Soviet dan pasukan mereka kini memiliki kekuatan dan tekad untuk melanjutkan perjuangan, meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Dengan berakhirnya pertempuran Stalingrad, langkah berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar dan lebih berat. Rasa percaya diri kini kembali membara di hati setiap prajurit Soviet, dan mereka siap untuk bergerak maju, membebaskan tanah mereka dari cengkeraman Nazi. Meskipun jalan di depan tidak mudah, harapan telah bangkit kembali, dan setiap orang berkomitmen untuk berjuang demi kebebasan dan masa depan yang lebih baik. Kami telah bertahan di Stalingrad, dan sekarang, kami akan mengambil kembali tanah kami. Musuh tidak akan pernah tahu apa yang akan datang. Kemenangan di Stalingrad bukan hanya sekadar keberhasilan militer, itu juga merupakan simbol harapan bagi rakyat Soviet. Keberanian dan pengorbanan yang dilakukan selama pertempuran tersebut telah mengubah arah perang. Pasukan Soviet kini memiliki momentum yang sangat kuat, bertekad untuk membebaskan seluruh tanah air dari cengkeraman Nazi. Setelah Stalingrad, Jenderal Zhukov dan para pemimpin militer Soviet mulai merencanakan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Bagration. Tujuannya adalah untuk menyerang garis pertahanan Jerman di Belarus dan menghancurkan grup tentara pusat Jerman. Pasukan Soviet menyusun rencana yang rinci dan menyiapkan semua sumber daya yang mereka miliki. Kita telah belajar dari kesalahan masa lalu. Kali ini, kita tidak akan memberikan kesempatan kepada musuh, ujar Zhukov kepada stafnya. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam persiapan untuk Operasi Bagration, Soviet mengerahkan ribuan tentara, tank, dan pesawat tempur. Intelijen mereka berhasil mendapatkan informasi tentang posisi dan rencana Jerman, memberi mereka keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan. Pada bulan Juni tahun 1944, Operasi Bagration diluncurkan dengan serangan yang mendalam dan terkoordinasi. Pasukan Soviet menghancurkan garis pertahanan Jerman dengan serangan yang sangat cepat dan efektif. Sebagai hasilnya, grup tentara pusat Jerman mengalami kerugian yang sangat besar. Serangan ini tidak hanya mengejutkan Jerman, tetapi juga mengubah lanskap pertempuran di Eropa Timur. Jerman yang sudah kelelahan dari pertempuran sebelumnya kini harus berjuang untuk mempertahankan posisi mereka, dan banyak prajurit mereka yang mulai meragukan kemampuan pemimpin mereka. Kami tidak menyangka mereka akan menyerang dengan kekuatan sebesar ini. Segalanya terasa sangat kacau, ungkap salah satu tentara Jerman yang terjebak di tengah serangan. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Selama beberapa minggu, tentara Soviet berhasil merebut kembali banyak wilayah, mengurangi kekuatan Jerman secara signifikan. Di sisi lain, ketidakpuasan di kalangan tentara Jerman semakin meningkat, dan banyak yang mulai kehilangan keyakinan bahwa mereka bisa memenangkan perang. Keberhasilan Operasi Bagration sangat mengubah dinamika perang di Eropa. Dengan kerugian yang dialami grup tentara pusat, Jerman terpaksa mundur ke arah barat, kehilangan kendali atas wilayah yang mereka kuasai. Jenderal Zhukov menjadi pahlawan di mata rakyat Soviet, dan semangat juang pasukan Soviet semakin menguat. Sementara itu, di kalangan masyarakat sipil,
berita tentang kemenangan di Bagration membawa rasa gembira dan harapan. Keluarga-keluarga yang telah berpisah dengan anggota mereka kini kembali melihat cahaya di ujung terowongan. Ini adalah saat yang kami tunggu-tunggu. Akhirnya, kami bisa melihat peluang untuk kembali ke rumah, ujar seorang wanita yang menunggu kepulangan suaminya yang berjuang di front. Namun, meskipun kemenangan demi kemenangan diraih, pasukan Soviet menyadari bahwa perang belum sepenuhnya berakhir. Musim panas 1944 memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan serangan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa mereka harus tetap waspada terhadap kemungkinan serangan balasan dari Jerman. Di sisi Jerman, meskipun mengalami kerugian yang berat, komando militer tetap bertekad untuk tidak menyerah. Hitler, yang terjebak dalam ilusi kemenangan, mengabaikan kenyataan di lapangan. Dia memerintahkan mobilisasi semua sumber daya yang tersisa untuk membangun kembali pasukan dan memperkuat garis pertahanan. Kita tidak bisa kalah. Kita harus memobilisasi semua yang kita miliki dan melawan balik, seru Hitler dalam sebuah rapat strategis. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Satu serangan besar terakhir direncanakan oleh Jerman di daerah Ardennes, yang dikenal sebagai serangan Bulge. Namun, meskipun ada mobilisasi besar-besaran, kondisi mental pasukan Jerman sangat buruk. Banyak prajurit yang kelelahan dan merasa putus asa, yang membuat pertempuran menjadi sangat sulit. Sementara itu, di sisi barat, Sekutu juga mulai merencanakan serangan besar-besaran. D-Day pada bulan Juni tahun 1944 menjadi momen penting ketika pasukan Sekutu mendarat di Normandia, membuka front baru dalam perang melawan Jerman. Keberhasilan ini memberikan tekanan lebih pada pasukan Jerman, yang terpaksa membagi perhatian mereka antara dua front yang semakin mendesak. Kami telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk menghancurkan mesin perang Jerman, ujar seorang komandan Sekutu. Keberhasilan Sekutu di Normandia dan serangan Soviet di timur semakin memperlemah posisi Jerman. Pasukan mereka semakin terdesak, dan mereka harus berjuang untuk mempertahankan posisi yang semakin sempit. Sementara itu, di dalam Jerman sendiri, situasi semakin memburuk. Rakyat biasa mulai merasakan dampak perang yang berkepanjangan. Penjatahan makanan, kekurangan bahan bakar, dan kehancuran infrastruktur membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Rasa putus asa mulai menyebar di kalangan masyarakat sipil. Kami berjuang untuk bertahan hidup. Semua ini tidak ada artinya jika kita kehilangan segalanya, keluh seorang ayah yang sedang mencari makanan untuk keluarganya. Dengan semakin banyaknya berita tentang kekalahan di front, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hitler semakin meningkat. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah semua pengorbanan yang telah dilakukan selama ini benar-benar sepadan. Di front timur, meskipun operasi Bagration memberikan momentum baru bagi Soviet, mereka juga menghadapi tantangan besar. Meskipun banyak wilayah telah direbut, pasukan Jerman masih bertahan dengan gigih, dan banyak kota serta desa yang hancur akibat perang. Penting bagi Soviet untuk menjaga semangat juang mereka dan tetap bersatu dalam menghadapi segala rintangan. Komando Soviet berusaha untuk memberikan dukungan kepada para prajurit dan masyarakat sipil, memastikan bahwa semua orang merasa terlibat dalam perjuangan ini. Kita tidak boleh melupakan apa yang kita perjuangkan. Kita berjuang untuk kebebasan dan masa depan kita, ujar seorang pemimpin tentara Soviet kepada pasukannya. Setiap kemenangan kecil di lapangan harus dirayakan, sementara setiap kerugian menjadi pengingat akan ketidakpastian yang terus menghantui. Kesadaran akan kenyataan perang menjadi semakin jelas, dan setiap orang tahu bahwa mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Saat musim dingin mulai mendekat, kejatuhan Jerman semakin nyata. Pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan menjadi semakin sulit, dan dengan setiap kekalahan, Hitler semakin terisolasi dari realitas yang ada. Kami tidak bisa mundur. Ini adalah perjuangan terakhir kita, seru seorang jenderal Jerman kepada pasukannya. Kita harus melawan hingga akhir. Perang yang dimulai dengan ambisi besar kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Di lapangan, semakin banyak prajurit yang meragukan kepemimpinan mereka. Apakah mereka masih berjuang untuk sebuah ideologi, atau hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri? Ketegangan meningkat di seluruh Eropa, dengan setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke momen penentuan. Operasi Bagration yang sukses dan serangan Sekutu di Normandia menandakan bahwa kekuatan Jerman kini berada di ujung tanduk. Namun, meskipun banyak yang meragukan kemampuan mereka untuk menang, mereka masih terus melawan. Kemenangan di Bagration memberi pasukan Soviet kepercayaan diri yang baru, tetapi jalan masih panjang. Setiap langkah menuju kemenangan membawa konsekuensi, dan setiap keputusan yang diambil di lapangan akan menentukan masa depan Eropa. Perang ini belum berakhir, dan kita harus terus berjuang. Kita tidak bisa mundur. Kita akan melanjutkan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan, kata seorang pemimpin Soviet, bertekad untuk tidak membiarkan apa yang telah dicapai sia-sia.
Di awal tahun 1945, tentara Soviet terus maju dengan tak terbendung ke arah Berlin, ibu kota Jerman. Mereka telah melewati Polandia dan mulai mendekati garis pertahanan terakhir Nazi. Di sisi barat, pasukan sekutu juga semakin mendekat, sehingga Jerman kini terjepit di antara dua kekuatan besar yang siap untuk mengakhiri perang ini sekali dan untuk selamanya. Kota Berlin dipersiapkan untuk pertempuran habis-habisan. Tentara Jerman yang tersisa diperintahkan untuk mempertahankan kota sampai titik darah penghabisan. Hitler, yang kini terisolasi di bunker bawah tanahnya, terus memberikan perintah yang tidak realistis dan percaya bahwa kemenangan masih bisa diraih meskipun pasukan Jerman hampir tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan. Kita tidak boleh menyerah. Berlin adalah simbol kekuatan kita, dan kita harus mempertahankannya, kata Hitler kepada para stafnya. Namun, banyak dari mereka yang tahu bahwa kekalahan sudah tidak bisa dihindari. Bagi banyak tentara Jerman, mempertahankan Berlin adalah misi yang tanpa harapan. Beberapa memilih untuk menyerah, sementara yang lain bertahan karena takut akan konsekuensi jika mereka mundur. Ketika tentara Soviet mulai memasuki Berlin pada bulan April tahun 1945, kota tersebut menjadi medan perang yang mengerikan. Pasukan Jerman yang bertahan berjuang dengan segala yang mereka miliki, namun kekuatan tentara Soviet terlalu besar untuk dihadapi. Setiap jalan, gedung, dan sudut kota diperebutkan dengan sengit. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu, dan setiap hari yang berlalu membawa kehancuran lebih lanjut bagi kota Berlin. Suara tembakan dan ledakan mengisi udara, dan penduduk sipil yang terjebak di dalam kota berusaha bertahan hidup di tengah kehancuran. Bagi banyak tentara Soviet, kemenangan ini membawa perasaan campur aduk. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini, dan kini mereka melihat musuh mereka terpojok di sudut terakhir. Namun, mereka juga menyaksikan kehancuran dan penderitaan yang luar biasa, menyadari bahwa kemenangan ini juga membawa banyak luka. Pada tanggal 30 April tahun 1945, setelah menyadari bahwa kota Berlin tidak bisa diselamatkan, Hitler akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam bunker bawah tanahnya. Para perwira dan staf Nazi yang tersisa mulai mencari jalan keluar atau bersiap untuk menyerah kepada pasukan sekutu. Kematian Hitler menandai runtuhnya Nazi dan akhir dari kekuasaan mereka yang menakutkan di Eropa. Pemimpin kita telah meninggalkan kita, dan ini adalah akhir dari segalanya, kata salah satu perwira Jerman yang menyerah kepada pasukan Soviet. Dengan jatuhnya Berlin, perang di Eropa secara resmi berakhir. Pada tanggal 8 Mei tahun 1945, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia II di benua Eropa. Bagi Soviet dan sekutu lainnya, kemenangan ini membawa kelegaan tetapi juga rasa sakit yang mendalam. Perang yang telah berlangsung selama 6 tahun itu meninggalkan jutaan korban jiwa, keluarga yang terpisah, kota-kota yang hancur, dan masyarakat yang mengalami trauma yang dalam. Bagi rakyat Soviet, kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan tanpa henti, pengorbanan, dan keberanian yang luar biasa. Mereka kehilangan begitu banyak, namun mereka berhasil mempertahankan tanah air mereka dan menghancurkan ancaman Nazi. Namun, bagi banyak orang, terutama penduduk Jerman, kehancuran yang ditinggalkan perang ini sangat mengerikan. Mereka menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh rezim mereka sendiri, dan banyak yang merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi. Perang ini mengajarkan dunia tentang bahaya dari ambisi yang tidak terkendali dan kebencian yang memecah belah. Kami meraih kemenangan, tapi ini adalah kemenangan yang pahit, ujar seorang veteran Soviet. Kami menang, tapi dunia kami berubah selamanya. Operasi Barbarossa menjadi titik awal kejatuhan Nazi, dan kesalahan strategis yang dibuat oleh Hitler di Rusia menjadi bumerang yang menghancurkan ambisi Jerman. Kegagalan untuk memahami kondisi dan strategi yang diperlukan untuk menaklukkan Uni Soviet membuat Jerman menghadapi perlawanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kegigihan pasukan Soviet, didukung oleh keberanian rakyatnya, berhasil mengalahkan salah satu kekuatan militer terbesar dalam sejarah. Kejatuhan Nazi adalah pengingat keras bagi dunia akan bahaya kekuasaan yang dijalankan tanpa batas, dan bagaimana manusia bisa terjebak dalam lingkaran kehancuran saat kebencian dan ambisi menguasai. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia berusaha bangkit dari kehancuran dan mencari jalan menuju perdamaian. Kita harus belajar dari sejarah ini. Perang seperti ini tidak boleh terulang lagi, kata seorang tokoh internasional saat itu. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak orang lain, karena kehancuran akibat kebencian dan ambisi berlebihan adalah sesuatu yang terlalu mahal untuk diulangi.